kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Anissa Suhada. Saya sehari-hari sebagai salah satu nutrisionis di Rumah Sakit Profesor Dr. W.Z. Johannes Kupang. Pagi hari ini kami akan membagikan beberapa tips dan beberapa informasi terkait dengan bagaimana penerapan gizi seimbang kepada Bapak Ibu yang terkena COVID-19 dan sedang menjalani isoma di rumah. Kita tahu bersama bahwa kasus COVID-19 merupakan kasus yang sudah merenggut begitu banyak nyawa, begitu banyak orang mengalami kesakitan dan harus isolasi selama berada di rumah. Apa saja yang perlu dilakukan selama Bapak Ibu berada dalam masa isolasi selama berada di rumah? Yang pertama yang perlu diperhatikan bahwa nutrisi memberikan peranan yang sangat penting, bahwa nutrisi itu sendiri akan memberikan daya tahan tubuh sehingga pasien yang berada di rumah tetap menjaga imun selama masa pandemi COVID ini. Kemudian Bapak Ibu, dengan adanya nutrisi yang cukup akan mudah memberikan kekebalan dan mencegah terjadi komplikasi pada penyakit-penyakit lainnya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Beraneka ragam yang kita perlu dapati adalah dalam memberikan makanan harus ada 5 komponen zat gizi. Yang pertama adalah karbohidrat, yaitu sebagai makanan sumber energi yang paling utama. Yang kedua adalah protein sebagai sumber energi dan juga sebagai sumber untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang ketiga harus ada yang namanya sumber lemak. Yang keempat harus adanya sayur dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral, dan yang kelima harus ada yang namanya air. Departemen Kesehatan menyarankan kita supaya kita harus selalu menggunakan yang namanya piring. Di dalam sebuah pengaturan pola makan di dalam sebuah piring, yang perlu ditekankan adalah bahwa sumber karbohidrat itu harus diberikan sekitar 1/3 dari kebutuhan piring itu, sehingga penganekaragaman bahan makanan boleh kita gunakan. Tidak harus kita mengkonsumsi nasi, tidak harus kita mengkonsumsi jagung. Sumber karbohidrat bisa kita dapati dari begitu banyak ragam bahan makanan yang ada di sekitar kita. Ada umbi-umbian, ada kentang, ada roti, ada bahan-bahan makanan mie, dan berbagai macam lainnya. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa di dalam piringku kita juga harus memberikan porsi yang cukup, terutama untuk protein. Protein ini ada dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein harus ada dalam setiap piring yang kita makan, karena dengan protein yang cukup akan membantu untuk mengobati penyakit infeksi, akan membantu kita untuk bisa memberikan imun yang baik, dan tentunya akan mempercepat proses penyembuhan atau regenerasi sel itu sendiri. Adapun jenis protein nabati, seperti yang saya sebutkan tadi, protein nabati dan juga protein hewani. Protein hewani bisa kita dapati dari ikan-ikan, dari daging-daging, dan juga hasil olahan lainnya. Kita bisa lihat begitu banyak makanan yang ada di sekitar kita, ada telur, ada ikan, ada daging, ada hasil olahan yang lainnya bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Sumber protein nabati juga sangat banyak dan sangat mudah untuk kita dapati. Kita bisa mengkonsumsi sumber kacang-kacangan. Kita tahu bahwa NTT sangat banyak jenis kacang-kacangan yang bisa kita gunakan. Ada kacang tanah, ada kacang hijau, ada kacang merah, dan juga hasil olahan tempe tahu bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi protein. Yang ketiga Bapak Ibu, tentunya kita juga harus menggunakan yang namanya zat gizi lemak. Zat gizi lemak juga sebagai salah satu sumber energi yang sangat bagus untuk tubuh. Kita bisa dapati dari sumber energi lemak yang lainnya, dari ikan, dari sumber minyak, kemudian dari kacang-kacangan, dan begitu banyak jenis lainnya. Dan yang keempat adalah kita juga harus memberikan porsi yang cukup untuk buah dan sayur sebagai salah satu sumber vitamin dan mineral. Kita tahu bahwa selama era pandemi COVID ini banyak sekali orang-orang yang terpapar kekurangan yang namanya vitamin dan mineral, sehingga kita perlu mengkonsumsi yang namanya vitamin dan mineral dari sayur dan buah.
sayur-sayuran yang berwarna hijau, buah-buahan yang berwarna orange, dan segala macam yang kita makan akan turut membantu untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Contoh sayur-sayuran dan buah-buahan yang sangat tinggi vitamin dan mineral yang boleh kita konsumsi selama era pandemi COVID. Kita bisa mengkonsumsi buah-buah yang berwarna. Ada buah yang berwarna orange seperti jeruk, kita bisa mengkonsumsi buah-buah seperti pepaya, kita bisa mengkonsumsi buah yang berwarna merah, contohnya ada buah naga, ada buah apel, kemudian ada juga begitu banyak buah yang tentunya buah-buah tersebut sangat membantu untuk memberikan imun dan juga vitamin di dalam tubuh kita. Kemudian ada juga sayur-sayuran. Ayo kita konsumsi sayur-sayuran sebanyak mungkin. Mau dibuat sayur dengan beraneka ragam, it's okay. Yang penting pemenuhan sayur harus ada dalam setiap piring makan kita. Dengan sayur-sayur yang berwarna hijau akan membantu untuk memberikan nutrisi terutama zat gizi mikro. Ada vitamin C, ada zinc, ada kalium, dan juga tentunya memberikan serat yang baik. Karena dengan serat yang baik otomatis akan memberikan prebiotik yang bagus untuk usus kita, sehingga imun kita juga akan meningkat. Bapak Ibu, kita tahu bahwa selama menjalani isoma pasti ada titik jenuh dan juga kita akan merasa bosan. Oleh karena itu kita juga harus tetap mempunyai tujuan yang sama, yaitu bahwa kita ingin cepat sembuh, kita ingin cepat berlalu keadaan ini sehingga kita bisa berkumpul kembali bersama keluarga kita yang tercinta. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa ketika kita mengalami yang namanya penurunan nafsu makan, hilang indera penciuman kita sudah terbiasa dengan keadaan yang sangat tidak nyaman di dalam tubuh kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita makan sesuai dengan porsi kecil yang penting sering. Makan usahakan tepat waktu, tidak boleh terlambat. Kemudian yang berikut, kita makan sesuai dengan keinginan kita. Tapi bukan berarti kita kebablasan untuk makan apa saja. Kita tahu bahwa kebanyakan pasien-pasien yang mengalami COVID-19 bukan hanya murni, tapi juga ada komplikasi lainnya. Kita bisa temui penyakit-penyakit degeneratif yang sangat banyak. Sehingga yang perlu kami tekankan dari segi nutrisi, kita harus mempunyai ketepatan. Yang pertama, tepat untuk mengkonsumsi salt atau garam. Garam tidak boleh dikonsumsi asal-asalan. Kalau Depkes menyatakan bahwa garam harus diberikan setara dengan 1 sendok teh, tidak boleh lebih. Kemudian gula atau sugar, kita harus mengkonsumsi sekitar 4 sendok makan saja. Dan yang ketiga adalah lemak. Lemak atau minyak kita konsumsi sekitar 5 sendok makan saja atau setara dengan 64 gram. Artinya bahwa di dalam mengkonsumsi gula, garam, dan minyak kita harus sesuai dengan takarannya. Tidak boleh berlebihan karena penyakit degeneratif sangat rentan terhadap ketiga unsur makanan tersebut. Bapak Ibu, itu adalah beberapa hal terkait dari segi nutrisi untuk membantu Bapak Ibu yang mengalami COVID-19 dan sedang menjalani isoma. Kami berharap bahwa kesembuhan menjadi bagian dari Bapak Ibu. Dan yang terakhir, bahwa kita harus tetap menggunakan masker dimanapun kita berada. Tidak boleh sembarang dan masker yang sudah kita gunakan harus dibuang pada tempatnya. Yang kedua, kita harus tetap menjaga kebersihan diri kita atau kita menjaga cuci tangan setiap waktu dan juga menerapkan pola hidup yang sehat. Dan yang berikut, kita jaga jarak kurang lebih 1 meter bersama keluarga kita atau orang-orang terdekat. Dan juga yang perlu kita tekankan adalah berolahraga. Aktivitas fisik setiap hari kurang lebih 30 menit akan sangat membantu untuk mengatasi depresi dan kejenuhan selama berada di rumah. Demikianlah informasi singkat yang kami berikan terkait dengan gizi seimbang bagi Bapak Ibu yang mengalami isoma terkait dengan terpapar COVID-19. Semoga informasi ini dapat berguna dan kita berharap bahwa kesehatan merupakan bagian dari kita. Salam sehat.